Indonesia masih di titik ambang kronis untuk kasus stunting. Kasus ini biasanya bukan karena genetik, melainkan kurangnya gizi yang diberikan kepada anak. Stunting di Indonesia saat ini mencapai 21,6%, tetapi Presiden Joko Widodo memiliki target di tahun 2024, kasus ini bisa turun hingga 14%. Beralih ke fakta lain, Good People, seorang balita 2 tahun di Jakarta Timur menderita stunting alias kurang gizi. Orang tuanya berharap pemerintah turun tangan membantu. Pemirsa, melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas di Indonesia dimulai dari pencegahan stunting pada anak. Di tahun 2024 mendatang, pemerintah menargetkan angka stunting turun menjadi 14%. Apakah target ini realistis? Kita ke sorotan selanjutnya, saudara. Jangan pernah meremehkan kesehatan anak ketika masih dalam usia dini. Pasalnya, jika seorang anak mengalami kekurangan gizi akan berdampak pada tumbuh kembang dan kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Tahukah Anda 21,6% anak-anak di Indonesia memiliki tinggi badan di bawah rata-rata anak seusianya? Kondisi ini dinamakan stunting. Penyebab stunting atau gagalnya pertumbuhan anak diakibatkan oleh adanya gangguan asupan gizi secara kronis di mana menurut BKKBN IAK kurangnya gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh terutama kurangnya mengkonsumsi sayur dan buah pada anak. Ini dapat terjadi umumnya di 1000 hari kehidupan pertama. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi sayur dan buah dapat mengakibatkan tubuh kekurangan nutrisi seperti vitamin, mineral, serat, dan ketidakseimbangan asam basa tubuh. Stunting menyebabkan anak gagal tumbuh, pendek, kurang cerdas dan beresiko terkena beberapa penyakit. Indonesia merupakan salah satu negara agraris penghasil bahan pangan terbesar di dunia. Sudah semestinya penduduk Indonesia dapat tercukupi kebutuhan pangannya. Menurut Kemenkes, sekitar 9 dari 10 anak Indonesia usia 10 tahun ke bawah dan 9 dari 10 remaja Indonesia kurang mengkonsumsi sayur dan buah. Pada kurangnya mengkonsumsi sayur dan buah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker prostat, kanker usus, jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi dan obesitas. Orang stunting di hari tua akan mudah terkena penyakit kardiovaskular disease. Itu seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung koroner dan juga stroke. Dan juga mudah terkena penyakit gangguan metabolik, bisa diabetes atau kencing manis dan juga bisa penyakit seperti osteoporosis yang kemudian juga mudah terkena tulang keropos. Ciri-ciri stunting sendiri tidak dapat dideteksi dengan mudah. Perlu dilakukan pemantauan tumbuh kembang anak secara optimal. Namun jangan khawatir, stunting dapat dicegah melalui gizi optimal pada 1000 hari pertama kehidupan. Periode ini sangat penting karena seluruh organ dan jaringan dibentuk sebagai fondasi bagi kesehatan manusia seumur hidup. 1000 HPK dihitung mulai dari konsepsi, saat sperma membuahi induk telur, masa bayi dalam kandungan, dan fase bayi lahir hingga berusia 2 tahun. 1000 HPK merupakan masa penting bagi pertumbuhan anak. Perbaikan gizi termasuk peningkatan kualitas keamanan pangan, diharapkan dapat memutus mata rantai dampak stunting. Konsumsi makanan yang aman, bebas dari bahaya, akan mendukung tumbuh kembang yang optimal. Calon ibu harus tahu bahwa penting untuk menerapkan pola gizi seimbang, perlu menyadari bahwa pentingnya mengkonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang cukup setiap hari, dan juga dianjurkan pula untuk mengkonsumsi tablet penambah darah.
Pada masa kehamilan, kesehatan ibu dan bayi harus selalu dilakukan pemantauan dengan mengunjungi puskesmas atau dokter terdekat. Bagi ibu hamil, pilihlah makanan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan protein, vitamin, dan mineral selama masa kehamilan. Pada saat bayi lahir, ibu dianjurkan untuk memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Hal ini akan mendorong pertumbuhan, mempengaruhi perkembangan kognitif anak, dan mencegah berbagai penyakit kronis. Setelah usia 6 bulan, WHO dan Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk memberikan makanan pendamping ASI atau MPASI, karena usia tersebut ASI hanya memenuhi 70% kebutuhan energi. Sementara pada usia 9-11 bulan ASI hanya dapat memenuhi 50% kebutuhan energi, dan pada usia 12 bulan ke atas ASI hanya dapat memenuhi sebanyak 30% dari kebutuhan energi, sehingga MPASI harus bisa memenuhi kesenjangan energi tersebut. Beberapa hasil penelitian terbukti paling banyak menunjukkan bahwa stunting pada anak-anak dapat disebabkan karena kurangnya asupan asam amino esensial. Asam amino esensial bisa didapat dari makanan yang mengandung protein tinggi seperti hati, telur, dan ikan. Akan tetapi anak-anak seringkali memiliki selera makan yang sulit diprediksi. Mereka cenderung menyukai makanan tertentu dan menolak makanan lain tanpa alasan yang jelas. Bagi para orang tua yang anaknya susah untuk makan sayur dan buah, tidak perlu khawatir lagi. Kini inovasi permen yang kami buat dengan memanfaatkan sayur, buah, dan hewani akan membantu untuk pertumbuhan anak dengan tidak perlu takut untuk anak-anak dapat konsumsi setiap harinya. Gabel merupakan inovasi permen gummi terbuat dari gabus dengan tambahan spirulina, apel, markisa, dan stevia sebagai pemanis alami, dan asam sitrat sebagai pengawet yang aman untuk digunakan, merupakan inovasi yang cerdas dan efektif dalam membantu mencegah stunting pada anak-anak dan menjaga kesehatan ibu hamil. Konsep permen gummi tentu akan menjadi menarik dan akan sangat disukai oleh anak-anak, yang dimana permen merupakan salah satu yang disukai oleh anak-anak, sehingga permen gabus ini dapat menjadi pilihan yang apik untuk memenuhi nutrisi anak-anak dan juga ibu hamil. Anak-anak dan ibu hamil tidak hanya akan menikmati permen gummi sebagai cemilan, tetapi juga anak-anak dan ibu hamil juga mendapatkan keuntungan kesehatan yang digunakan dari bahan-bahan alami yang digunakan pada permen gummi ini. Spirulina merupakan bahan tambahan penting dari permen gummi ini karena terdapat nutrisi yang sangat baik, penuh dengan protein, vitamin, dan mineral penting seperti zat besi dan beta-karoten, di mana nutrisi-nutrisi tersebut sangat penting pada tumbuh kembang anak-anak serta kesehatan ibu hamil. Tambahan buah-buahan seperti apel dan markisa membuat permen gummi ini memiliki rasa yang segar dan alami. Apel yang penuh dengan vitamin C dan markisa yang kaya akan antioksidan memberikan dua rasa yang berbeda, sehingga menemukan variasi yang menyenangkan bagi anak-anak, juga mendapatkan kebaikan nutrisi dari kedua buah yang berbeda. Pemanis yang digunakan pada permen gummi ini ialah pemanis alami yang berasal dari stevia. Dengan begitu anak-anak dan ibu hamil tidak perlu khawatir dan dapat terjaga kesehatannya dengan memberikan manis tanpa meningkatkan gula darah, sehingga permen gummi ini aman untuk dikonsumsi secara teratur. Stunting bersifat irreversibel atau tidak dapat diperbaiki, namun stunting dapat dicegah melalui pemenuhan gizi yang baik dan pola hidup yang sehat. Cegahanlah stunting pada 1000 hari pertama kehidupan. Oleh karena itu, keluarga dan kehamilan harus direncanakan. Rencanakan keluarga sejak dini karena semua bisa berisiko melahirkan anak stunting. Oleh karenanya pesan saya untuk seluruh masyarakat di Indonesia, mari kita cegah stunting. Karena mencegah tentu lebih murah dan lebih mudah. Dan pesan saya, mencegah stunting itu sejak dari hulu. Sejak Anda menentukan mau nikah, mau bulan madu, istri, calon istri harus dicek dulu, harus sehat, tidak anemia. Kemudian suami juga harus sehat. Kemudian nanti akan menghasilkan embrio dan anak yang sehat atau bayi yang sehat. Dengan cara ini maka akan melahirkan bayi yang tidak stunting. Oleh karenanya
rencanakan kehamilan. Jangan ada kehamilan yang tidak direncanakan. Dan jangan hamil kalau memang tidak diperlukan, artinya memang penting direncanakan. Dan setelah anak lahir, jangan disia-siakan, harus diberikan ASI eksklusif yang baik. Dan kemudian sekali lagi, waktu 1000 hari kehidupan harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan pemahaman kita terhadap masalah stunting dan kegigihan kita dalam mengurus anak mulai dari hamil sampai 1000 hari, maka insya Allah stunting di Indonesia bisa kita turunkan sampai angka 14% di tahun 2024 sesuai dengan harapan dan himbauan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Bergotong royong, kita harus bisa mewujudkan Indonesia emas yang bebas stunting.